Ya, teman-teman kita baca komentar dulu ya. Datang dari siapa nih? Datang dari Bro Muhammad Syahrul ya. LPKR. LPKR. Udah masuk, tinggal dibahas aja. Tinggal kita bahas dari Bro WR Puding ikutan. Ada Pire dari Bro Sop Sop. Pire kita masukin lagi. Ikan. Ikan sudah masuk ya, tinggal dibahas. Ikan. Nah, udah masuk ya, tinggal dibahas saja. Dari Bro Dani ya, menyimak. Terima kasih sama-sama ya Bro ya. Terus dari Bro Will, Mina. Tadi lihat Mina kalian sempat ikutan TikTok 2 kali minta update data. Oke, kita lihat data ya. Dari Bro Ropi ya. Oke, terima kasih sama-sama ya Bro. Terus dari Bro Dani, FIFA bagus tidak kalau masuk sekarang? FIFA masukin dulu BPYB. BBYB akan naik ke enggak nyangkut di 428, nanti kita bahas ya. Hadir dari Sis Kasih ya. Dari Sis Ayu Tiana Silaban ya. Semil. Nah, kita bahas semil teman. IPA, IPA aku nggak paham bisa ke harga berapa. IPA sudah masuk ya. Samutu, Mutu naik tadi bagus ya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita masuk ke babak berikutnya yaitu IHSG kita ya. IHSG kita bagaimana kondisinya sekarang, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share ya, karena komentar juga sangat luar biasa ya. Dan para teman-teman, video yang saya bahas tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri gitu ya. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan support ya berupa doa, terima kasih ya. Saya pun berdoa semoga teman-teman sehat walafiat semua keluarga di rumah. Yang telah berdonat berupa super tank, terima kasih ya. Semoga super tank teman-teman dikalikan 70 kali lipat ya, dikalikan lagi. Ya, dikembalikan lagi kepada teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bahas. Oh, ini dari Mbak Wansa ya, saya baca komen. Makasih ya Mbak Wansa ya atas komentarnya. TAPG sudah masuk, APEC udah masuk. APEC udah masuk ya. WAS juga sudah masuk. Oke teman-teman ya. Langsung bahas IHSG kita. IHSG kita naik bagus ya, 0,59%. Sekarang sudah bertanya di 8.100 lagi ya, sudah main di angka 8.100. Dan hari ini 139,8 miliar siporet keluar. Kita catat dulu di sini teman-teman ya. 139,8 ya. Berarti minggu ini cuma 3 hari doang yang kemarin sudah masuk ke situ ya. Berarti minggu ini Poren belum masuk teman-teman. 3 hari ya, bulan ini maksudnya. Bulan ini si Poren belum masuk. Jadi jumlahnya 2,5 triliun teman-teman, Poren keluar lagi ya. Jadi si Poren ini walaupun harganya tinggi tapi belum masuk, berarti ini yang nguasain adalah teman-teman bandar lokal ya. Hari ini transaksi 5,1 normal kembali. Dan transaksi bagus teman-teman ya. Oh sorry Poren net buy-nya gitu ya 5,1 triliun dan sell-nya 5,2 triliun. Dan transaksi bagus 20,9 teman-teman ya. Keren kalau transaksi hari ini sampai 20,9, keren ya. Biasa kan 10 sepi teman-teman ya. Sekarang sudah nyebrang di angka 19 hampir seperti ketika zaman Covid teman-teman ya. Bagus berarti transaksi. Apalagi nanti kalau ditambah jam tayang lagi ya, jam trading ya. Mudah-mudahan semakin bagus lah teman-teman ya. Jadi kita juga sebagai penyumbang terhadap negara kan teman-teman ya. Orang-orang trader di IHSG itu ya. Jangan anggap enteng lah teman-teman. Dan hari ini juga 139,8 miliar Sporen keluar. Masih keluar teman-teman, tapi harga bagus ya. Di harga tinggi sih IHSG kita. Berarti Poren ini belum sama sekali masuk lagi teman-teman selama beberapa hari nih. Sekitar semingguan ya belum masuk lagi. Malah terus keluar ya. Dan 3 hari ini 2,5 triliun ya. Si Poren keluar. Kalau bulan kemarin itu sampai bulan kemarin di mana teman-teman? Oh, dihapus ya. Oh, lupa saya teman-teman di sini harusnya. Kenapa dihapus ya? Lah, ini kenapa ada yang hapus? Siapa yang hapus ya? Siapa yang hapus ya teman-teman? Waduh, ini nih. Bulan kemarin itu 14 teman-teman. 14. Bukan ngehapus kita. Bulan kemarin itu terakhir tanggal 30 kan? 14,6 triliun Poren keluar dan masuk cuma 3,9. Artinya lebih banyak pengeluaran daripada
lebih banyak yang keluar gitu teman daripada yang masuknya ya si foreign ini. Baik, kita mulai dari BBRI. Pasan tadi ada nanya BBRI ya. BBRI triple X ya. Bahas BBRI udah dalam banget minusnya 18%, masih ada harapan nggak dalam waktu dekat? Makasih. Nanti mas sama harga aja teman-teman ya. Sama harga teman-teman ya. 18%. Minus 18%. Oh di sini berapa? Di harga berapa teman di sini ya? 4 ribuan ya. Di atas 4 ribu berarti ya. Nah, sementara ini teman-teman ya ada target saya di sini nih di angka 5 ribuan teman-teman ya. Kalau di harga 4 ribuan, sebenarnya itu 4.800 adalah target harga wajarnya teman-teman ya. Ini dalam posisi murah dan sekarang sudah mulai ngejebol lagi nih. Area yang saya jagain di sini ternyata ngejebol juga. Masih apa dia akan mengejar PR sini teman? Saya pikir ini kan PR harus dikerjakan tanggal 8 tanggal 9 nya di sini nih teman-teman nih. Karena saya bukan yang ini ngejarnya teman-teman nih. Saya pikir makanya dulu saya bilang lebih baik ke sini dulu deh gitu. Jadi kita puguh gitu ya. Jadi ini sekarang sepertinya lagi ngejar ini teman-teman. Tapi kalau ngejar sini bagus ya PR dia tuh ditutup dengan baik tanggal 8 tanggal 9 ya. Karena waktu tanggal 1 pun dia kan sudah dikejar tanggal 1 itu ya. Tanggal 1 September ya. September juga dia kan bikin keberagaman juga di sini teman. Setelah langsung ditutup, langsung dia bangkit lagi. Setelah bangkit dia langsung turun lagi. Kerjaan market maker tanggal 1 juga. Oke, sementara ini teman-teman ya, si pengambilan yang di daerah sini sudah mulai ketutup teman-teman ya. Dan melebihi pengambilan di sini. Nah hari ini 342,2 miliar teman-teman si foreign keluar. Siapa yang ngambil? Untuk kita cek foreign aja. Si broker yang kurang teman-teman. Kalau saya sendiri sih kurang kalau untuk TPA gitu ya. Untuk broker yang ngambilnya. Malah cenderung ini broker jagoannya malah keluar teman-teman. Dan message-nya dikasih sama teman-teman kita ya. Kenapa katanya pada turun lagi? Karena ya ada yang nerima gitu aja teman-teman. Yang suka saya bilang kalau tidak yang nerima cenderung tidak akan dibuang barang. Nah teman kalau sudah 18% teman-teman tunggu aja sabar dulu. Teman-teman jangan ambil dulu. Biarkan seperti biasa saya bilang kalau mau ngambil itu MA10 bahkan menuju ke atas. Karena MA200 lagi posisi menuju ke bawah. Jadi ada kecenderungan turun itu ada teman-teman ya. Tapi sekarang sudah mulai nih teman-teman ya. Sudah mulai dead cross lagi nih. Di MA200 nya teman-teman ya. Disabar dulu ya teman-teman ya. Kemarin tadi juga sudah sempat disedaukan atas tapi nggak kuat. Akhirnya ditekan lagi ya. Menjadikan pembuangan hari ini 342 teman-teman. Nah, bagi teman-teman ya masih ada peluang penurunan ke angka 3650 sama di angka 3610 teman-teman ya. Nah, kalau jebol ini lagi sudah luar biasa lagi kejebol lagi. Ini tahanan di sini juga kejebol. Jadi kalau sudah kejebol sini ya ada garda terakhir ya di sini teman-teman. PR yang harus dikerjakan di sini di area 3450 teman-teman. Karena posisi SMA 200 pun masih menuju ke bawah ya. Harusnya sih biasanya kalau normal teman-teman biasanya 3 turun 1 naik, 3 turun 1 naik. Tapi ini sekarang sudah tidak normal kembali karena sudah agak lumayan jauh juga dari MA 200-nya. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut di level 4.300-an, kalau mau average jangan average dulu, sabar aja dulu ya. Tunggu kepastian dulu si polen masuk kembali. Atau nanti teman-teman tunggu secara MA-nya MA10 juga akan menuju ke atas teman-teman ya. Nanti kalau ada kenaikan, kalau dia belum bisa menembus 3.800 cenderung dia akan masih downtrend. Oke teman-teman BBRI gitu ya, masih ada pembuangan dari Bandar Foreign. Kemarin sudah mulai bagus teman-teman, sudah MA 200 nya tinggal ngebelokin MA 200 nya aja, tetapi dia nggak sanggup teman-teman. Nah sekarang sudah dideketin nih si BBNI sama MA 200 nya ya, sudah mulai di sideways 3 hari ini dan menyentuh tanda penurunan tapi belum dijebol di angka 4000 ya. Hari ini si Bandar Foreign sudah mulai masuk 1 miliar ya, sudah mulai net buy. Ada CEU yang masuk 17 miliar, AK berarti sudah mulai lebih beli nih teman-teman. Yang keluar cuma si BK doang sama si CC yang paling banyak si BK. Tapi sudah mulai diakumulasi lagi sama Foreign. Di sininya ada teman kita, ada GR, ada YU ya. Lumayan juga teman-teman ya. Tunggu dulu teman-teman ya sampai betul-betul nanti saya masukin dua candle kembali kalau mau ngambil. Kalau mau trading pendek mungkin nanti bisa ke level 4200 dulu teman-teman ya. Karena MA 200 pun masih belum bisa ditembus dan dia berdiam di angka 1200 dan MA 200 masih menuju ke bawah teman-teman. Upayakan sih kalau
Ini sideways dulu gitu ya di level-level 4150 teman-teman. Jangan kalau jebol lagi ke area sini ya waspada teman-teman ya. 3600. Dia masih punya PR nggak tanggal satunya? Ya tanggal 8 sorry tanggal 8 April di sini nih. Masih ada PR foreign teman-teman untuk si Bank BRI. Selagi foreign belum masuk di 4 bank ini ya cenderung terus keluar teman-teman ya. Terus keluar ya terus teman-teman ini. Jadi harus ada foreign yang masuk biasanya sudah mulai up lagi ya. Target nanti ke MA 200 aja dulu deh ya, 4.300 dulu. Tapi waspada kalau dia tidak kuat teman-teman naik ke level 4.100, dulu dia akan dibawa ke bawah kembali bisa jadi ke angka 3.950. Bahkan kalau sudah mulai jebol sini sudah harus waspada di angka 3.600 ketika tanggal 8 tanggal 9 PR itu. Nah, itu sebenarnya kerjaan market maker. Lanjut ke BMRI. Ya, BMRI sudah terus dijagain di MA 10-nya teman-teman ya. Tapi dia cenderung keluar lagi daripada MA 10-nya. Yang kemarin sudah mulai nempel, sekarang keluar lagi. Tanda penurunan jebol lagi, bahkan pas banget dengan tanda penurunan sih teman-teman. Biarkan dulu, saya belum hapus teman-teman, selagi dia masih belum ngejebol. Kalau sudah ngejebol cenderung dia ini tanggal 8 belum ya. Oh, ini tanggal 8 tanggal 9 sudah dijebol ya. April, Maret, April di sini nih. Nah, ini sebenarnya sudah mulai ditutup sebenarnya teman-teman. Cuman ya karena poin masih keluar ya cenderung seperti inilah teman-teman. Pada kami sudah mulai masuk ya si bandar poren dikeluarin lagi hari ini. Hari ini kita cek untuk porennya. BKKJ keluar, RX sudah mulai masuk 14 miliar. Nah, dia sudah mulai disupport lagi ya. Lalu sih di besok ada sampai ke level sini naik ya 4.400 Senin ya. Karena kalau terus masih di atas MA 10 sampai MA 20, masih di atas skandal ya, masih cenderung ada penurunan untuk si BMRI ini. Apalagi sekarang belum terlihat jelas ya, MA 10 itu baru di titik ini yang satu nih. Ya di angka 4.700 doang, dia nggak kuat karena MA 200 berada di atas. Jadi lebih baik sabar dulu kalau teman-teman mau nunggu sampai betul-betul average gitu ya, sampai benar-benar MA 200 kejemput. Nanti lihat arah MA 200-nya. Kalau sudah arahnya teman-teman sudah mulai ke atas, teman-teman ya, teman-teman bisa masuk di situ aja untuk BMR biar teman-teman tenang juga gitu kan. Karena setiap emiten yang MA 200 masih berada di atas itu masih cenderung ada aksi penurunan teman-teman ya. Apalagi kalau sudah menghadap ke bawah. Oke, BMR seperti itu ya. Kita masuk ke plat biru. Nah, plat biru sama, semakin menjauh dua jadi MA 10 sampai MA 20-nya masih di atas, tapi sudah mulai sideways nih 3 hari ini. Pembuangan masih terus lancar ya, 132,9 miliar. KZ, ZP sama BP keluar teman-teman dengan elegan gitu besar. Tapi si DX sudah mulai nerima dia. Pembuangan sudah diterima sama si DX. Terus ada SQ yang nerima teman-teman ya. Terus ada dari broker buat teman-teman kita. Jadi masih diterima sama teman-teman kita. Sementara ini masih terus pembuangan dari seorang bandar poren. Selama bandar poren masih belum ngambil, teman-teman cenderung dia akan terus turun teman-teman ya. Ini kebijakannya kayaknya teman-teman harus dirubah nih, harus kebijakan yang mentereng, harus ditanya nih apa sih maunya di foreign ini, kenapa nggak mau masuk gitu, apakah ketidakpercayaan teman-teman ya. Ya sih kita naik tapi foreign keluar di 4 bank ini kan 4 bank dulu mah sebagai patokan IHSG ya, kalau sekarang sudah tidak menjadi patokan IHSG lagi. Yang menjadi patokan IHSG itu berarti teman-teman istilahnya saham-saham ketokohan. Berarti IHSG ini condong sekarang milik saham-saham ketokohan, bukan lagi milik foreign teman-teman. Jadi IHSG itu sekarang milik daripada bandar-bandar ataupun saham-saham ketokohan. Hampir semua saham ketokohan up teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sementara ini ya seperti itu dulu teman-teman ya. Karena masih belum ada titik terang nih teman-teman baca 4 bank ini masih ada titik terang karena MA2 itu masih posisi di atas. Selagi MA2 masih posisi di atas, masih posisi downtrend, apalagi pembuangan sangat luar biasa teman-teman. Oke. 4 bank BS ya teman-teman ya. Kita masuk ke emiten punya teman kita, Cleo. Kita cek Cleo. Dari Bro Naupahmi Eza ya. Cleo. Dari Intra Suryanto, bahas Cleo. Dari Bro Alam Surya, bahas Cleo. Oke, kita cek Cleo. Ya, Cleo masih berada, MA 200 berada di atas, masih cenderung turun walaupun ada kenaikan hanya sementara aja. Karena kenaikan saya tidak ditembus dengan body, cenderung ditembus dengan shadow aja.
Yang suka saya bilang teman-teman, setiap tanda kenaikan tidak bisa ditembus dengan body, cenderung dia akan turun. Dan hari ini pun turun. Kemarin tanggal 2 Oktober sama tanggal sekarang sudah mulai bagus nih ya. Candlenya sudah mulai bagus, tanda penurunan tidak dijebol, pada itu PR. Ini supportnya teman-teman di angka 510 ya. Kan di sini ada si ekor kembar. Tapi sebenarnya meninggalkan jejak ini teman-teman, sebenarnya ini kan kena merah di sini nih. Tanggal 11-nya, tapi dia langsung open gap up teman-teman. Jadi meninggalkan jejak gap. Nah, saya kasih tanda penurunan di situ juga ya. Tapi support teman-teman di situnya. Selagi MA10-nya belum berada di bawah candle teman-teman dan belum bisa menghadap ke atas, masih ada potensi penurunan. Selagi tanda kenaikan yang di level sini nih, yang ke 550 belum dijebol atau belum up, satu titik di atasnya cenderung dia akan turun kembali teman-teman ya. Jadi patokannya sekarang di sini. Nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu 580 karena MA200 masih posisi di atas. Sedangkan harga terendah sebelumnya sudah terus dilewati. Tinggal di sini doang nih, memastikan dulu ya. Apakah 510-nya akan ditembus? Kalau 510 ditembus, 490 menanti teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara ini masih posisi pengeluaran ya, baik bandar lokal ataupun cenderung keluar. Di domestik hari ini ada si HP sama si broker bagus juga teman-teman yang ngambilnya tuh ya. Orennya ada si JP, ada si BK. Si JP sudah mulai masuk, si BK teman-teman. Mudah-mudahan besok bisa dua lagi ya. Atau dia harus bisa tembus dulu sini. Kalau sudah break teman-teman ya, tunggu di angka 555. Nah, nanti dikunci dulu biasanya, kalau dia nggak mau turun dikunci dulu dengan candle kecil biasanya teman-teman. Jadi nanti lihat arah MA10-nya, kalau sudah terlihat MA10 menghadap ke atas, nah teman-teman bisa masuk di situ. Tapi targetnya jangan jauh-jauh dulu ya, 580 sama di angka 620 ya. Kalau sudah mulai dijebol MA200 tentu dia akan up. Sementara ini masih posisi penurunan karena MA10 pun berada di atas candle. Lanjut OASA teman-teman. OASA. Dari Bro Angin Topan double 7 ya. Puasa apa sudah waktunya masuk? Karena kalau teman-teman melihat postingan saya terakhir sudah saya jelaskan sebenarnya teman-teman ya. Nah ini sudah bisa teman-teman ya. MA10 sudah mau di bawah candle, tetap harus hati-hatinya. Area sini teman ini ada penurunannya di angka 228. Ini saya lihat dulu OASA teman-teman, posisinya di mana nih OASA ini. Teman-teman harus bisa memastikan OASA ini posisinya di murah teman-teman ya. Ya OASA sudah tinggi teman harganya ya. Tapi ini milik bandar teman-teman ya. Jadi ya kalau belum, ini kan masih mentok harganya ya, masih mahal banget ya. Kecuali ini harga 27280 ditembus di sini teman-teman. Kalau ditembus cenderung dia akan uptrend lagi teman-teman ya. Untuk mencapai harga terbarunya karena si bandar Korea sudah mulai masuk 5,6 miliar. Nah, ini kan baru ditanda kenaikannya. Beri kayak satu sedikit aja teman-teman. Nanti targetnya bisa di bawahnya ataupun di sini. Nanti kalau sudah mulai target sini ya, saya bikin target di sini ya. Tapi ingat ini harga sudah mulai tinggi. Tapi kalau harga ini ditembus, teman-teman cenderung dia akan mendapat harga yang baru. Ya, harga yang baru selama 10 tahunan. Nah, kalau ini sudah mulai renggang, ini kan OASA nih ya. Kalau sudah harga atapnya sudah mulai renggang, baru nembus saja ya. Nah, kalau dia sudah mulai renggang, cenderung dia akan up. Ya, tapi kalau masih terus di sini dan terus dikunci di sini, tidak mau kemana-mana teman-teman ya. Cenderung dia akan turun kembali. Jadi kita lihat dulu ini setelah di break ya, di angka 280 keluar di break ya. Nanti lihat nih arah ininya. Kalau sudah atapnya sudah mulai renggang, minimal seginilah teman-teman ya. Minimal berapa tik gitu ya. Nah cenderung dia akan up lagi dan mencari harga terbarunya. Karena posisi si bandar lokal itu memang keluar sedikit, teman sudah mulai masuk pelan-pelan. Sedangkan mereka sudah jualan di atas, nah sudah mulai ngambil lagi di harga atas. Sedangkan Poren hari ini masuk 5,6 miliar. Dilihat di sini ada si CC masuk 3 miliar, akan masuk 1,5 miliar dan si I ditambah si I teman-teman ya. Nah broker inilah yang suka memaaf harga biasanya, makanya nanti targetnya bisa ke angka 262 dulu. Tapi kalau sudah mau di break, di targetnya cenderung dia akan up ke harga lebih tinggi lagi. Sebenarnya ini sudah tamat nih, target tercapai dengan baik ya, tamat. Cuman ya teman-teman pengen periksa lagi ya silahkan aja macam. Saya bilang teman-teman kalau pengen tahu ceritanya sampai tamat ya cek aja di 270825. Cek OASA teman-teman ya. Pasti di situ ada. Begitupun dengan tanggal sekarang ya, pasti ada kalau teman-teman cek tanggalnya nih gitu kan. Oke, teman-teman ya.
Cuma saya sarankan ini sudah mulai mahal teman-teman ya, karena belum di break. Nanti kalau sudah mulai di break dia akan mencapai harga tertinggi yang baru lagi teman-teman. Ini kan baru harga tertinggi yang baru di sini pas area tamat saya di sini teman-teman. Nah, dia kalau sudah di break kembali berarti cenderung dia akan up karena si Bandar Poren pun belum keluar secara signifikan ya si Bandar Poren. Baru masuk ini hari ini ke baru masuk lagi dan sudah nambah muatan lagi. Sedangkan Bandar Lokal memang sudah keluar sedikit ya 2 hari ini, tapi kalau diukur ya dari tanggal 24 September itu masih posisi ada di dalam ya. Oke, teman-teman ya, target sebentar di sini dulu ya. Apabila sudah nge-break cenderung dia akan up sampai ke targetnya. Tetapi kalau hanya disentuh sampai ke angka 262 doang cenderung dia akan turun. Oke, teman-teman, mereka jualan 1 tik 2 tik juga bagus teman-teman ya. Duitnya gede. Oke, teman-teman ya. Sekarang Wasa sudah dada sekarang teman-teman. Dada. Dari Bro Jai Gaming 4839 bahas dada dan koka. Koka mau sudah naik teman-teman nih. Nggak apa-apa lah kita bahas. Koka udah masuk ya. Koka itu udah masuk kan? Udah masuk ya. Koka, oke teman-teman ya. Dadanya kita bahas dulu dada. Mau pusing mau TP di mana? Harga dada gini. Info target harga dada pusing mau TP di mana? Sebenarnya gini teman-teman, kalau teman-teman bersyukur dengan apa yang didapat ya teman-teman ya udahlah gitu. Kalaupun naik ke atas itu bukan rezeki saya gitu. Ini teman-teman ya. Nah saya cuma mau membandingkan Jata, Dada sama Asha teman-teman. Satu si Jata kan bebas baru di 55 sudah bebas. Sedangkan dia bagian dividennya sebelum terjadi kenaikan di angka 50. Tapi Dada teman-teman ya. Ini sudah bagian dividen ya di harga 50 maka di atas ini ya di angka 77. Tapi selama ini belum bebas FCA juga teman-teman. Dia masih menghadapi FCA. Padahal ini FCA cuma kelas 1 aja. Sedangkan dia sudah bagian dividen. Nah, makanya kenapa si Asa bagian dividen langsung pas di 51 55 langsung keluar. Harga pun sama naiknya teman-teman. Ya tapi belum keluar. Di sisi lain ada yang sudah di atas juga di angka 70 80-an. Tetapi si Asa belum keluar teman-teman ya. Makanya masih ambigu saya bilang teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman ya kalau mau bingung di mana TP-nya, teman-teman udah kalau teman-teman cukup bersyukur dengan apa yang dapat teman-teman ya udahlah. Saya sampai detiknya sampai sekarang aja. Tapi kalau teman-teman ya ini masih bisa naik lagi gitu kan. Karena kan saya belum mencapai harga tertingginya teman-teman ketika dia belum bebas. Nanti kalau sudah mulai bebas baru saya akan bahas teman-teman dia sampai mana karena target saya itu kebebasan aja dulu teman-teman. Sementara ini si Dada ini masih bisa ke level 240-an ya. Ya Juro belum pernah menyentuh harga atap dan ini milik bandar. Kalau milik bandar teman-teman dia akan diangkat ke harga berapapun. Akan diturunkan ke harga berapapun. Terserah dia. Tidak akan berpatokan dengan harga fundamental. Dia akan jauh dengan harga fundamental. Makanya bedanya emiten-emiten yang diakumulasi sama foreign ataupun sama yang diurus sama fundamental sama diurus dengan bandar beda. Kalau bandar pengennya di harga murah gitu, makanya di harga FCA itu ya dia kesempatan beli di harga murah nanti jual di harga atas. Dan dia atasnya itu tidak akan kira-kira gitu teman-teman ya. Nah, sementara ini di sideway atasnya teman-teman ya, si poren sudah mulai keluar nih ya, poren sudah mulai keluar. Tapi jangan khawatir lah poren untuk FCA saya ini pada keluar aja ketika dia belum FCA kan ngambilnya teman-teman. Jadi sudah dia si poren sudah keluar. Nah, bandar lokal sudah mulai keluar juga. Kemarin di sini kan harga atas sudah mulai ngambil si Dada nih ya. Tapi per hari ini ya dia keluar lagi. Lumayan keluarnya ya, mungkin setengahnya gitu. Di sini poren ada si CP teman-teman. Ini broker tidak terlalu CP tidak terlalu ikut-ikutan lah teman-teman ya. Di sini yang masuk itu teman-teman kita semuanya teman-teman. Perhatikan ya, XC, XL, YP, XC, WQ. Sedangkan sini tidak ada terdeteksi smart money. Artinya ini bukan milik bandar, tapi bandar sudah keluar. Si MG tentunya ini si MG sudah ngeluarin barang satu juta lot teman-teman. Yang nerima teman-teman kita di harga atas teman-teman. Di harga atas FCA kan kalau target saya kan bebas FCA ya. Ini berarti nanti sekitar Desember ya, Desemberan teman-teman ya. Tapi kalau mengacu pada pembagian dividen harusnya sudah keluar. Ini tahu permasalahannya apa, teman-teman tidak bisa keluar daripada FCA gitu kan. Sedangkan si Jata sendiri sudah keluar daripada FCA, dia bagian dividen di harga di bawah 50 teman-teman ketika FCA. Harusnya kalau mengacu pada
dividen teman-teman harusnya bisa bebas ya, makanya saya bilang ambigu peraturannya, tidak ada patokan ya, terserah BI. Begitupun harganya, kalau harga bandar terserah bandar, kalau untuk peraturan ya terserah BI aja dah gitu kan. Tapi sebagai informasi, hari ini si bandar Poren keluar dan bandar Lokapun keluar. Kalau teman-teman ingin TP di harga berapa, tinggal teman-teman tanya kepada diri teman-teman apakah saya sudah cukup. Nah, kalau belum cukup ya lanjutin lagi. Tapi kalau ya udahlah, saya bersyukur dengan apa yang didapat, ya udah silahkan teman-teman ya untuk melakukan aksi. Karena saya kembali kepada teman-teman. Teman-teman target dari awal itu harusnya sudah ditetapkan ya, saya mau target di harga berapa, saya mau target berapa persen, saya mau target berapa PR ratio ataupun PBB teman-teman ya. Kalau lihat dari pendapatan masih ada peluang harga tengah ya, cuman dia belum bebas FC aja. Kalau target saya itu masih bebas FC itu aja teman-teman ya. Saya tidak lebih tidak kurang. Kalau harga FCA kelas 1 bebas FCA itulah target saya. Setelah target itu baru kita bicarakan ke atasnya dan ke bawahnya teman-teman. Ya tahu udah berapa ratus persen kalau teman ngambil dari 9 perak. Jangan dari 9 perak deh, jadi contohnya dari angka 14 perak atau 15 perak aja teman. Berapa ratus persen sekarang? Ribuan persen malah teman-teman ya. Panggil aja sekarang 130, ambil aja 130 aja teman-teman. Teman-teman punya harga di 15 teman-teman. Berarti sekitar 130-an. Nah, berapa persen? Nah, teman-teman, 866%, teman-teman. Keren kan? Ini memang harta karun yang tertunda. Jadi kalau di saham ada harta karunnya. Oke, teman-teman, dadah sampai itu ya. Sekarang MDLN. MDLN. Siapa yang nanya MDLN? Dari Blow Glory ya. Bahas MDLN. Galau mau cut loss apa biarin aja, lumayan banyak soalnya belinya. Dari kemarin harganya turun terus kayaknya. Makasih, semoga setiap postingan menjadi amal ibadah. Amin, teman-teman. Makasih bro atas doanya ya. Oke, MDLN posisi masih uptrend, teman-teman. Ya, ini posisi masih uptrend. Kenapa masih uptrend? Karena MA200 berada di bawah candle. Terus apalagi ini tanda penurunan saya bikin sini sudah. Ini tidak ada tanda penurunan lagi, teman-teman ya. Cenderung ini support aja di sini. Nah, ini support nih, satu support, dua sini support ya. Dia ada PR di tanggal 1 ya, di tanggal 1 bahkan turun ke sini pun saya pikir kalau saya sendiri masih toleransi. Kenapa? Karena mau menutup PR-nya di tanggal 1. Karena tanggal 1 ini kan si open gap bawah ya, jadi bikin saya ekor hijau ini karena si malakama. Yang lain mah pas dibikin saya si malakama naik tinggi teman-teman, terus dia ngejemput lagi ke bawah. Kalau sekarang cuman satu kali aja naik terus diturunin lagi gitu ya. Kemarin paling tinggi di level 78 ya. Ini tanda kenaikan saya bikin dulu ya di angka 71 teman-teman. Ini cenderung tidak ada tanda penurunan kecuali support aja di sini ya. Supportnya jangan sampai dijebol ya. Ini support pertama masih aman. Yang penting itu kalaupun turun ke sini saya masih batas toleransi. Kenapa? Yang tadi saya bilang itu ini PR market maker. Kecuali kalau dijebol ya waspadalah teman-teman ya. Ini juga ada support ya di angka 66-nya. Kalau sekarang posisi kan kemarin di sini MA10 sudah mulai sorry, ini masih di atas candle. Kembali di tengah candle, teman-teman. Sekarang itu masih di tengah. Artinya masih ada potensi penurunan, iya, teman-teman. Tapi kalau besok ada pengangkatan dari harga 68-nya, cenderung dia akan naik. Yang penting dia harus bisa melewati 71. 71 lebih dikit atau 72 aja, teman-teman ya. Cenderung dia akan menguji lagi nanti area sini di angka 78. Bila 78-nya sudah mulai ditembus dengan body 79 aja, teman-teman. Bisa 1 tick aja. Walaupun dia diturunin kembali, dia sudah memecahkan tangga 2 ya, bukan tanda kenaikan. Harga tertinggi sebelum sudah mau dilewati, yang rendah dan yang tinggi. Artinya sudah bisa up, teman-teman ya. Walaupun dia koreksi nggak jadi masalah, yang penting dia sudah melewati dulu, teman-teman ya. Artinya harga tertingginya itu sudah dirubah, teman-teman, masih badannya. Sementara ini biarin aja, teman-teman ya. Ini posisi uptrend kok. Saya nggak di cut loss ya. Sorry. Ini kita cek dulu nih MDA milik siapa nih. Kalau milik bandar bagus, teman-teman ya. Pemilik fundamental jadi targetnya bisa ke harga tengah. Fundamental, teman-teman. Ini 5.01 ini milik fundamental, ini targetnya ke angka 101 aja dulu ya.
Karena cenderung dia itu kan di harga 50 ya. Ini emiten 50-an. Nah, dia sempat menyentuh harga murah kan. Ini harga murah 136. Harga fundamental pun biasanya akan digerus juga dengan harga bandar gitu. Artinya bisa melebihi harga fundamental. Tapi sementara ini karena ini adalah emiten murah banget selama 10 tahunan, maka target saya itu kalau tidak di angka 96 atau enggak 100, di harga murahnya di angka 130-an. Di sini emang harus ekstra sabar. Posisi MA pun MA 200 masuk lagi ke posisi bagus. Step juga sudah dibikin, step 1, step 2, step 3. Di sini mungkin step 4 kan digagalkan di sini. Step 4 dan step 4-nya belum dilewati. Ini hanya PR market maker aja. Jadi kalaupun turun ke level 61 itu kalau tidak dijebol cuma cenderung aman, teman-teman. Nah, bandar foreign pun ngambil terus, teman-teman ya. Kalau teman-teman nyangkut di harga sini, teman-teman ya, di angka berapa nih? Nah, di sini sebenarnya itu ya. Foreign juga nyangkut di angka 70-an sampai di level 74, soalnya dia ngambil lagi kan di sini. Di harga sini tinggi dia ngambil situ. Jadi si foreign itu punya di harga 70, 74. Jadi tenang aja ya. Si foreign aja istilahnya masih ada di dalam, teman-teman. Hanya bandar lokal aja jangan jualan. Kenapa dia jadi disidewaykan si bandar foreign tinggal atau si bandar yang lain tidak mau ngambil di harga lebih tinggi lagi. Sementara si foreign keluar sih teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat pengambilannya lebih banyak daripada pengeluaran. Artinya si MDL ini lagi diakumulasi sama foreign. Hanya bandar lokal aja yang jualan. Perhatikan ketika bandar lokal ngambil terjadi kenaikan. Makanya tunggu sampai bandar lokal ngambil lagi teman-teman ya. Kalau kemarin bandar lokal sih sudah ngambil kan, nah, lumayan kan tinggi dikit nih. Sesudahnya open gap turunin lagi kayak dia jualan. Kenapa jualan? Pasti ada yang nerima. Banyak yang pingin average tunggu di sebelah kiri akhirnya dikasih teman-teman ya. Tapi tetap dijagain selama beberapa hari ini di harga 68 teman. Support ini support 68. Kalau jebol support waspada masih ada support lagi ya. Yang keduanya di angka 66. Sampai sini sampai ke 61 itu masih bertoleransi untuk penurunannya. Enak teman-teman naiknya ya kalau emiten yang di bawah 100 ngitungnya jangan persen teman-teman akan pusing. Wah, turun sudah kita 20%. Tapi kalau teman-teman hitung poinnya berapa poin? Ya, cuma berapa poin teman-teman ya. 20% hanya satu kali napas saja di sini. Karena ini kecenderung si MDL ini punya harga punya candle tinggi. Nah, kalau tengah kini pasti suka diulang lagi, teman-teman. Apalagi ini posisinya masih posisi uptrend. Benar foreign pun masih ada di atas. Ya aman. Saya kasih target di sini deh, teman-teman ya. Nah, kalau sudah mulai tembus ini cenderung dia akan baik dan bisa up teman-teman ke angka 100 kan. Target saya 100 ini teman-teman. Oke, teman-teman. Sip ya di situ ya. Nah, oke, jangan tambah muatannya, santai aja teman-teman ya. Biarkan dia nge-break dulu nanti yang 71 ke 72 aja teman-teman. Biar harga tertinggi yang di sini nih sudah mulai dilewati. Artinya harga sudah mulai ada harga yang tertinggi walaupun dia koreksi kembali. Oke, tinggal tunggu aja bandar foreign-nya, bandar lokalnya ada si CME, ada si CIJ, biarkan dia masuk dulu karena di sini juga sudah mulai ada si AG, si SS, teman-teman ini broker bagus juga gitu yang sudah ngambil. Dan pengambilannya hari ini pun tidak main-main gitu, lumayan lah teman-teman. Memang retail juga bisa ngambil sampai 20.000 satu akun gitu kan. Tapi kan beda kalau bandar lokal 20.000 itu kan dia biasa bagi-bagi gitu kan. Dia bagi-bagi dengan beberapa akun. Kalau kita sendiri mah kita kemampuannya hanya bisa membeli dan menunggu, udah itu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara sampai itu dulu ya untuk MPLN. Lanjut ada Mine teman-teman. Mine dari Budak Leweng Official ya. Bahasa Mine ya, makasih banyak. Terima kasih banyak, sehat selalu, amin. Makasih ya bro atas doanya ya. Oke, Mine dalam potensi penurunan, tanda kena penurunan saya dijebol teman-teman ya. Satu, terus harga sini sudah mulai dijebol juga ya. Cuma satu doang teman-teman. Ini masih posisi aman ya. Masih turun di tanggal 1 nih, masih posisi aman. Jadi kalau dia turun ke sini masih posisi aman nih. Bisa jangan dijebol ya. Bahkan mendingan bagus turun ke situ aja dulu gitu ya. Nah, ini tanda kenaikan saya bikin di angka 585, 590 ya. Di sini ada, di sini nggak ada, cuma di sini doang berarti sama-sama di arah level 700-an. Kita cek Mine posisi di mana. Mine posisi sudah tinggi teman-teman ya. Di MN yang ditut langsung teman-teman ya. Lagi koreksi teman-teman, lagi koreksi dulu ya. Jadi targetnya
Nanti bisa ke harga 700 tapi jangan tinggi-tinggi dulu karena lihat ya cuman harga tertinggi 1, 2, 3, 4. 4 harga tertingginya tidak bisa dilewati, teman-teman. Kita kasih tanda di sini deh nih. Bila mana, teman, bila mana nih harga tertinggi sebelumnya minimal di angka 565 bisa dilewati kembali, cenderung dia akan up. Ya. Ini ada PR market maker ya. Kalau dia diturunin, kalau masih ditahan masih ada potensi kenaikan. Tetapi kalau diturunin hati-hati kalau dijebol teman-teman, ini bisa ke bawah lagi ke level 505, bahkan kalau bagus sih di sini tahan di sini nih 520 aja teman, walaupun jebol tapi 520 ditahan itu masih posisi bagus ya. Kenapa? Di sini kan punya candle tinggi teman-teman. Tapi kalau untuk harga teman-teman ya sudah menyentuh harga atapnya, sekarang lagi koreksi dulu. Kecuali kalau dia bisa nembus lagi dem area sini nih 595, tinggal ini kan targetnya teman-teman. Nah, targetnya di sini aja dulu teman-teman. Kalau ini bisa dilewati dengan body cenderung akan bagus. Dia bisa meluncur ke atas kembali, tetapi kalau hanya disentuh sama shadow aja cenderung dia akan turun ya. Oke, saya kasih tanda kenaikan di targetnya di situ ya. Kenapa saya tidak menaik harga atas teman-teman ya? Karena harga sudah mulai tinggi teman-teman ya. Kecuali kalau dijebol teman, jebol area 700 ke atas cenderung dia akan agak lebih tinggi lagi. Nah sekarang itu posisinya posisi dari tengah ke atas, artinya harga premium teman semina ini. Jadi wajar kalau dia diturunkan dan posisi CMA 10 posisinya masih berada di atas candle sekarang ini. Kemarin sempat ya di bawah candle CMA 10-nya, tapi dia meninggalkan gap kenaikan teman-teman. Cenderung dia juga harga sudah mulai tinggi dan tidak kuat lagi. Nah si barang lokal jualan dulu, perhatikan barang lokal jualan dulu. Ketika barang lokal masuk terjadi kenaikan, barang lokal keluar, bisa ada lagi masuk lagi terjadi kenaikan shadow teman-teman ya. Lepas itu dia turunkan kembali. Tapi per hari ini sudah mulai ngambil. Cuma sedikit, cuma 366 lot aja. Bandar Poren sebenarnya masih ada di atas, teman-teman. Perhatikan nih Bandar Poren dari mulai tanggal sini nih. Bandar Poren dari mulai tanggal 5 Agustus terus aja di atas ya. Cuman dia ada ketidakmampuan melewati harga tertinggi sebelumnya. Maka saya bikin tanda di sini. Bila sudah mulai dilewati, saya pikir ke angka 700 bisa. Tapi kalau sudah tidak bisa dilewati dengan body, cenderung dia akan turun kembali untuk mengejar PR-PR-nya yang sudah ditinggalkan dia. Kalau sudah mulai jebol 505 dan di angka 472, hati-hati kalau sudah jebol, teman. Kenapa? Karena pertahanan sudah habis, support pun sudah habis. Ya. Kalau mau ngambil, tunggu dulu sampai betul-betul MA 10-nya di bawah candle dan ingat harus menuju ke atas. Sebelum dia menuju ke atas, jangan coba-coba ngambil. Dan targetnya jangan jauh-jauh dulu, karena dia sudah menyentuh harga atap. Dia targetnya setengahnya daripada penurunannya, teman-teman ya. Makanya saya bikin target di sini kan, jaga-jaga kalau dia bisa ditembus, dia bisa up. Tetapi kalau hanya disentuh sama shadow aja, dia akan turun kembali. Tapi jadi catatan itu Bandar Poren belum keluar, masih bisa di up. Makanya tanda kenaikan tadi di sini di angka 565 untuk menentukan dia itu bisa apa tidaknya untuk naik ke arah situ. Ya. Sebalik si Bandar Poren bisa suka sambil jualan. Gitu teman-teman ya. Hari ini si Bandar Poren jualan. Sorry. Tapi si KI sudah ngambil 5.000 lot ya. Sedikit amat. Tapi lumayan lah. Yang nerima banyak, yang paling banyak pertama tanggal 3 itu teman kita ya. Ya teman-teman ya, sementara sampai itu dulu ya. Jadi si Mine lebih baik sabar dulu untuk ngambil teman-teman ya, karena harga masih harga premium. Hati-hati kalau sudah mulai jebol area 505 dan di angka 478. Kalau masih turun ke level 525 masih posisi aman, asal jangan dijebolkan aja. Karena itu ada PR tanggal 1 September, itu PR market maker. Lanjut ya teman-teman ya, lanjut ada kota teman-teman. Kota dari Bro Jamal Sajaya. Kota udah saya obral. Kota sudah saya obral katanya. Kota bagaimana ke depannya? Yang satu udah dijual, yang satu apakah baru masuk Bro Jamal atau sudah masuk? Ya apa-apa, kita cek dulu kota teman-teman. Oke, kota FCA kelas 1 teman-teman ya, dia tidak ada kemampuan dia itu untuk menembus MA50-nya. Sekarang lagi downtrend dulu, biarin dulu teman-teman ya, biar dia ngambil dulu. Karena posisinya pasti posisi downtrend ya. Kita cek di sini. Oke, ISG. Go to kota, go to kota.
Bentar, sebentar teman-teman. Saya ngetik salah salah mijit teman-teman. Oke, teman-teman ya. Ini posisi turun dulu. MA10, MA2 berada di atas teman-teman ya. Makanya ini kalau untuk emiten yang kena FCA kan agak susah. Beda halnya dengan yang di harga biasa. Ya mungkin saya kalau ini harga biasa teman-teman tunggu dulu deh sampai MA10 di bawah kena kembali kalau mau ngambil gitu kan. Tapi kalau karena ini FCA kan agak susah juga ngantrinya. Dengan dapat barang aja sudah bersyukur gitu teman-teman ya. Tapi kalau secara normal sebenarnya ini harus nunggu dulu, biarkan dulu MA10-nya di bawah kena kembali karena hari ini itu dead gross. Ya, si bandar lokal pun lagi jualan dulu, perhatikan bandar lokal jualan dulu. Foreign nggak usah dianggap lah teman, biarin aja foreignnya karena ini harga FCA. Tunggu dulu sampai dia masuk dulu ke MA10-nya teman-teman ya. Kalau mau ngambil MA10 di bawah kena menuju ke atas. Kalau ke depannya kemana? Ya ke depannya lagi ada optimis, si bandar lokal juga masih ngambil waktu dia ada dari bawah banget ya. Kalau sekarang jualan wajar, karena mereka pun sudah ngambil dari harga bawah banget ya. Jadi kalau sekarang jualan kan agak susah jualan juga teman-teman ya. Nah di bandar lokalnya sudah terlihat jelas ada si Ajet nih teman, sudah mulai ngambil ya pada tanggal 3. Sorry ya, tanggal 3 sudah mulai ngambil, kita cek deh. 3 hari. Sorry sorry ya. Ajet RGBQ YPPD teman-teman ya, ada si IP juga ya. Oke lah dari mulai YPPD gitu ya, XC gitu bandar retail atau bukan bandar retail gitu ya. Tapi kan yang si Ajet sama si RG-nya bisa diperhitungkan ya. Dia maka sudah ngambil, artinya si bandar lokal keluar tapi diambil sama bandar lain gitu teman, tapi di luar daripada bandar pada kota ini. Ya mungkin ya teman-teman ikut dari mereka juga ya teman-teman ya. Mereka kan istilahnya butuh ada yang nampung juga, tapi di sini berhasil juga gitu teman-teman. Dia jualan di harga atasnya. Walaupun harga wajar kalau mereka jualan karena mereka sudah ngambil dari bawah. Tunggu dulu aja sampai dia betul-betul yang masuk bukan maju ke atas. Kalau kedepannya bagaimana? Kedepannya pengen bebas FCA itu aja teman-teman, nggak jauh. Apakah ini akan bebas FCA? Dia harus bisa melewati area 51 teman-teman selama 3 bulan bertahan di situ, maka dia akan keluar dari FCA atau ada suatu hal yang mengakibatkan si bayi itu mempercayai dia keluar dari FCA. Begitu teman-teman ya. Sekarang lagi posisinya penjualan dulu barang lokal, jadi sabar dulu jangan ambil. Tetapi dia sudah masih uptrend teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak dijebol area sini, ini support juga nih di angka 25-nya ya. Jangan sampai jebol support, mudah-mudahan besok ada dorongan lah untuk kota. Oke, ke depannya dia masih bisa diuptrendkan. Lanjut ada LPKR. Lipo Karawaci. Dari Bro Muhammad Sahrul Fadilah 8207. LPKR nyangkut 103. 103. Ya masih dekat teman-teman. Masih aman 103 teman-teman ya. Tanda kenaikan saya sudah nambah jebol. Nah, ini sudah ngasih tanda kenaikan yang baru teman-teman ya. Walaupun sekarang turun tapi dia sudah ngasih kenaikan yang baru. Artinya si Banda pun sudah ngasih. Oke, sekarang saya turunin lagi karena kemarin sudah kejemput. Sekarang turunin lagi ya. Dan per hari ini juga ngasih tanda kenaikan yang baru di sini di angka 103. Nah, pas banget teman 103 sebagai teman-teman nyangkut di situ ya. Posisi sebenarnya masih sudah bagus nih, MA10 sudah mulai di bawah candle aja. Cuman hari ini teman-teman digagalkan. Kenapa digagalkan? Nah, pasti ada broker yang masuk, teman-teman si bandar lokal langsung hajar kan. Keluar kan bandar foreign ngajar 3 miliar kan, langsung dikasih. Kasih sini. Ternyata yang nerimanya bagus si AK sama si BK. Oke lah kalau si BK suka pakai sedawan ya, tapi tidak melihat ke arah situ ya. Karena si AK sudah mulai masuk, teman-teman. Tunggu sampai ada kenal hijau lagi, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya sudah belum dilewati ya karena panjangnya dikit lagi, teman-teman ya. Pas banget ya. Masih ada peluang kalau pas banget, artinya masih di supportnya gitu ya. Yang penting dia tidak jebol area sini, teman-teman. 96 ya. Cuma ini kan MA200 lagi menuju, masih di bawah tapi masih menuju ke bawah. Sudah di bawah tapi masih menuju ke bawah. Jadi butuh yang namanya break ke area 101. Sementara ini barang masih ada di dalam kok, teman-teman tenang aja. Dan barangnya itu yang CEO ngebuang itu ternyata diterima sama Siaka. Nah, Siaka itu pandai untuk memaaf harga, teman-teman. Ya, saya oke lah keluar gitu, teman-teman. Kalau teman mau ngambil, yang mau ngambil tunggu dulu ya sampai dia masuk dulu kayak mas 10-nya, biarkan mas 10 menghadap ke atas dulu.
Yang 103 apakah bisa kejemput? Ya aman, teman-teman aja aman. Posisi keakhirkan kok teman-teman. Hanya tinggal ngebreak aja area 110-nya, teman-teman. Kita ganti tanggal. Nah, teman-teman sudah saya ganti tanggal ya. Oke, LPKR ya. Kalau dia naik lagi teman-teman ya, melewati dua tanda kenaikan cenderung bagus. Dia juga sedang ngasih tanda kenaikannya. Tapi di sini nanti diuji di area 111. 111 tidak sanggup teman-teman untuk naik. Teman-teman hanya cenderung sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Ini harus ada usaha untuk bisa membalikan si MA200 menjadi ke atas sedikit aja ya. Pastikan itu akan up. Nah, berarti kan harus diberi ke area sini dan target 141 teman-teman ya. Apakah bisa ke sana? Saya pikir bisa lah teman-teman. Ini bandar foreign pun masih ada di dalam kok. Dan bandar lokal memang keluar, kita lihat bandar lokalnya siapa yang ngambil, ada si DH kan. Yang ngambil lumayan kan, DH, BB sudah ngambil teman-teman dari tanggal 1 gitu ya. Tanggal 3-nya ada si LG teman-teman ya, sudah mulai masuk, si GR sudah mulai masuk. Artinya masih ada peluang. Kalau sudah diberi ke area 111, saya pikir sih MA200 sudah mulai menghadap ke atas sedikit atau nggak lurus teman-teman ya. Nanti targetnya 141 teman-teman untuk si LPKR ini ya. 103 mah aman teman-teman, masih aman. Kita cek LPKR posisi di mana. Nah, posisinya murah banget ini milik bandar, apalagi milik bandar teman-teman. Apalagi turunnya sudah mulai dari tahun 2000 berapa nih? 2015 teman-teman ya. 10 tahun ke belakang itu posisinya dia turun terus teman-teman. Tapi untuk karena ini milik bandar, saya pikir harga atas pun bisa kalau milik bandar teman-teman ya. Bisa ke angka 600-an lagi, bahkan ke angka 1000-an juga bisa, asal teman-teman kuat nahannya aja. Kalau teman sudah kuat nahan, saya pikir ini sudah mulai bagus teman-teman. M400 sudah mulai di bawah. Dan dia sudah bikin step 1, step 2 nih, step 3 ya. Nah, mudah-mudahan ada dorongan lagi teman, jadi enak teman-teman. Ini kan berbentuk set. Nah, harusnya naik teman-teman ya kalau dari kelihatan dari jauh gitu teman-teman ya. Dan sudah mulai bagus nih teman, M10 sudah dua candle ya, cenderung digagalkan aja gitu kan. Tapi yang mengutnya broker bagus ini powernya si apa namanya, kalau dari tanggal 3 ya CEU gitu ya. Memang si AK keluar tapi CEU sudah mulai masuk. Kalau kita dari tanggal 1 ternyata si AK itu masih ada di dalam. Sini tanggal 1 di sini kan. Nah, ini kan ada pengambilan poren teman-teman. Ya teman-teman, LPKR gitu ya, masih posisi aman 103 ya teman-teman. Di tanggal di sini support. Asal jangan sampai jebol 96 aja teman-teman. Kalau mau jebol, kalau ditahan sih masih aman ya. Jika ada tarikan MA200 di sini teman. Jadi kalau dia masih posisi ditahan di sini, terus ada pantulan, saya pikir dia akan kenaikan anak lebih bagus lagi gitu kan. Tapi kalau sudah cenderung dia dijebolkan, wah waspada teman-teman. Bisa ke 87 lagi gitu kan. Ya teman-teman, LPKR masih posisi baik-baik aja. Karena MA200 pun masih posisi berada di bawah, hanya arahnya aja teman ada agak cenderung sedikit ke bawah ya. WSBK sekarang. SBK nggak ada sih. WBSK. Apa sih? Saya kadang-kadang suka salah nyatet emiten WSBP teman-teman ya. WSBP dari bro dialog gue ya, bahasa WSBP katanya. Dari Bro Kurniawan, nyangkut di WSBP di harga 3. Analisa gimana ke depannya untuk saham WSBP dari Bro dialog gue ya, WSBP FC. Nah ini teman ke depannya kalau hanya FC kelas 1 masih posisi aman teman-teman ya. Tapi kalau sudah ada nomor lainnya, kelas yang lain, ini harus dibebaskan dulu. Ya, selagi dia tidak bebas, nomor 5-nya cenderung dia akan FCA terus teman-teman. Mau diangkat ke harga berapapun, contoh GIAA deh teman-teman ya. Diangkat seberapapun akan terus FCA teman-teman ya. Maksudnya ada yang punya GIA yang kita bahas deh. Maksudnya ada yang punya deh GIAA. Nah, ada yang lain yang kita bahas ya GIA ya. Nah, teman-teman seperti itu. Jadi sebenarnya emiten WSBP ini kalau dari kelas 1 doang nggak jadi masalah, tapi ini ada kelas 5-nya. Dan kelas 5 itu adalah equity-nya negatif. Jadi kedepannya bagaimana? Bila si WSBP ini bisa
teman-teman ya, memperbaiki keuangannya, bisa aja gitu kan disuntik dana gitu kan. Atau dikasih ada modal lagi dari pemerintah ya cenderung bisa aman-aman aja gitu kan. Pas permasalahan nomor 5-nya ini teman, selama nomor 5-nya belum bebas, dia cenderung tidak akan bebas FCA. Kan target saya itu kalau FCA hanya kebebasan aja. Ya, sebelum dia bebas ya masih target saya teman, terakhir kebebasan. Jadi setelah bebas baru kita akan tentukan ke arah mana, teman-teman ya. Kita fokus dulu ke depannya bagaimana si WSBP ini bisa menyelesaikan equity-nya jadi positif. Mau Rp1, mau Rp100.000, yang penting positif. Karena itu sudah akan menghilangkan satu administrasi yang menjadikan si emiten WSBP ini tidak kena FCA lagi selama 3 bulan berada di angka 51. Tetapi kalau masih equity-nya negatif, mau di angka 51 sampai 1000 pun tidak akan lepas pada FCA. Kalau belum lepas daripada equity. Jadi kalau ditanya ke depan bagaimana, kalau berdasarkan lukisan market maker ataupun bahasan peraturannya, ke depannya harus memperbaiki dulu gitu kan teman-teman ya. Bisa di-up asal perbaiki dulu keuangannya ya. Equity-nya minimal positif karena si bandar itu akan melakukan kenaikan, yang penting laporan keuangan diberesin dulu deh teman-teman ya. Perkara dia negatif, perkara EPS yang nggak ada, perkara dia punya hutang banyak nggak jadi masalah. Yang penting kalau punya hutang dibayar, selama tokohnya tidak bermasalah secara hukum dan laporan keuangan jalan terus, pasti di-up teman-teman, pasti di-up, pasti di-up. Mau fundamental sejelek apapun, kalau bandar yang memiliki aman. Amannya kenapa? Karena harus punya ketujuan WSBP. Nah mereka tujuan apa? Tujuannya jual beli teman-teman, nggak jauh dari itu jual beli ya. Ini masih milik fundamental teman-teman. Jadi selama dia tidak bisa diperbaiki keuangannya, cenderung dia akan terus begini terus. Apalagi milik fundamental, berarti kalau milik fundamental, laporan keuangan perbaiki teman-teman. Beda dengan halnya milik bandar. Kalau milik bandar cenderung semaunya dia gitu kan, yang penting laporan keuangannya beres gitu kan. Kalau milik fundamental dia juga harus menjaga si bandar ini, ya udah fundamentalnya segini berarti jangan tinggi-tinggi. Ya target nanti ke depannya pun saya tidak akan jauh daripada harga murahnya, kan harganya murah banget. Jadi targetnya ke harga murah aja gitu kan. Karena dia berdasarkan fundamental. Kecuali kalau harga fundamentalnya berganti gitu ya. PRS-nya jadi 100 gitu. Baru dinyatakan bahwa emiten ini akan di-up gitu kan. Tapi selama nomor 5 belum keluar ya cenderung akan terus FCA selama dia equity-nya belum positif akan terus FCA. Begitu teman-teman ke depannya. Lanjut ada LOPI teman-teman. LOPI. Dari Bro Ali Sopian ya, LOPI. Ya, LOPI target tercapai, kena suspend diturunkan teman-teman ya. Ingat yang suka saya bilang, arah akan ARB, teman-teman ya. Nah, kemarin kita cek di sini LOPI FCA LOPI teman-teman. Masih FCA, lagi FCA di sini. Ini karena dia kena suspend seminggu ya di FCA kan ya. Tadinya kan normal teman-teman, karena FCA kan sekarang LOPI itu. Ya, kita cek untuk LOPI posisi di mana dulu. Jadi kalau sudah tahu lokasi mah teman-teman ya, mau melakukan strategi pun teman-teman dengan sangat mudah gitu kan. Oke, karena FCA dia sudah mau dia di harga mahalnya teman-teman si LOPI ini ya, ini milik fundamental tapi belum pernah menyentuh harga atap, jadi ada kemungkinan besok ke atap, tapi karena atapnya di suspend di sini teman-teman ya. Nanti ini buat ke depan aja teman-teman ya, buat ke depan aja. Nanti saya kasih tanda kenaikan di gap ini teman-teman. Nah, bukan gap sih, kepala merah. Bila mana sih harga sudah mulai bisa tembus teman-teman. Saya pikir ke level sini masih baik kembali. Tetapi karena ini harganya FCA, teman-teman ya tunggu sampai bebas FCA dulu. Tapi karena FCA-nya karena harganya ketinggian ya akan saya kasih tanda kenaikan teman-teman ya. Nah, selagi dia tidak bisa mempan teman-teman atau sanggup menembus 98 lagi, cenderung dia akan dibawa turun kembali. Ini karena dia kena suspend teman-teman ya. Berarti dia harus menurunkan tensi dulu. Bila masih memaksakan diri untuk naik, hati-hati kena suspend selama sebulan teman-teman ya. Makanya dia cenderung turunin dulu tensi bagus teman-teman ya. Karena sekarang posisinya lagi turun dulu, MA10, MA20 berada di atas kanan, jadi cenderung sama sabar aja dulu.
karena masih ada potensi penurunan ke level 74 sehingga ada di angka 68 itu tanda penurunan, itu gap juga sama teman-teman. Jadi sementara ini sabar dulu teman-teman yang punya lopi, kalau mau ngambil sabar dulu, biarkan dia bebas daripada FCA dulu. Sebentar kok mungkin Senin juga bisa bebas teman-teman. Karena suspend selama seminggu aja kan. Suspend seminggu maka di FCA akan seminggu. Nah si Bandar Poren juga, si Bandar Lokal masih ada di atas ya, ini masih di atasnya. Bahkan per hari ini pun si Bandar Lokal sudah mulai masuk kembali. Kalau Poren sudah keluar 3 hari ini. Dan kita untuk domestiknya ada siapa yang terkenalnya, ada si GR teman sini. Ya sudah mulai masuk, YB sudah mulai masuk walaupun kecil, tapi CDH juga sudah mulai masuk. Artinya si Lopi ini lagi diakumulasi juga gitu dari bandar-bandar lokalnya. Tetapi saat ini si Bandar Poren keluar, biarin dulu. Wajar kalau si Bandar Poren jualan karena sudah ngambil juga gitu kan di harga atas juga. Kalau dijualan di harga atas ya wajar lah. Tapi kalau si Bandar Poren masuk lagi cenderung bagus ya. Tunggulah sampai normal dulu. Karena potensi penurunan masih ada ketika MA11 MA20 berada di atas. Dan ini targetnya sini dulu ya. Saya bikin target yang terkecil dulu, apabila tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun kembali. Apalagi kalau terus sama shadow aja, dengan cenderung dia akan turun kembali. Nah oke teman-teman, sementara gitu dulu ya. Yang penting terjebak area sini nih teman-teman nih. Sorry ini sudah ketutup nih, saya ganti pindahkan ke depan di sini ya. Gak ada nih tanda penurunan teman sini nih ya. Tanda penurunan ini masih banyak tanda sengaja teman-teman ya. Bahkan di sini pun ada tanda penurunan tuh nanti ke depannya. Sabar aja dulu kalau mau ngambil ya. Tapi saya mengingatkan kalau mau ngambil ini harga sudah mulai premium ya. Dari tengah ke atas soalnya ini mulai fundamental 30. Kalau mau ngambil tunggu dulu sampai betul-betul nanti saya masuk di bawah kembali. Bila mana biasa ngebreak area 128, saya pikir harga kenaikan yang lebih tinggi bisa ini. Nah ini masih punya ruang teman-teman ya. Tapi waspada dengan suspendnya. Karena baru dihukum terus di FCA akan, kalau dia naik seakan setinggi-tingginya lagi ya kena FCA lagi teman-teman. Kecuali kalau dia saya duikan dulu sebentar, terus habis saya duikan dia naik pelan-pelan. Makanya sekali tadi kenaikan kan. Ya tadi kenakannya dijemput dengan dikit-dikit, oh tidak kuat, baik turun lagi. Sebelah jebol ya teman-teman, cenderung akan up. Jadi karena ini posisinya habis disuspend, maka targetnya jangan jauh-jauh dulu di angka 98 atau nanti angka 108. Masih Bandar Lokal pun belum keluar teman-teman, masih posisi aman. Oke teman-teman, lanjut ya. Ada saham Mang teman-teman. Mang itu suka ada panggilan Mang sih teman-teman ya, kalau di Jawa Barat itu panggilan biasa ya. Saham Mang hari ini turun lagi katanya. Makasih ya atas informasinya. Pandangan Mang sudah di 80, sehat-sehat terus. Saham Mang katanya. Amin ya. Terima kasih ya Bro Ari ya. Terima kasih Bro Askar atas doanya. Atur nuhun Mang tuh kan. Atur nuhun Mang. Nah ini nih. Mang, saham Arna bandingkan dengan MLIA sama-sama bidangnya seperti lebih bagus MLIA. Ini saya belum bisa itu teman-teman ya. Saya ingin ngebahas ini teman-teman ya. Cuman sayanya belum bisa mulu ya. Nanti deh kita bahas teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ya. Hari libur mudah-mudahan bisa ya. Oke, Mang, kita cek katanya sudah 80. Dulu itu di sini teman-teman si Mang itu ya. Pada nggak mau kan. Agak serah tinggi baru pada mau kan. Nggak apa-apa teman-teman. Tercapai dulu nih teman-teman. Tercapai dulu. Kalau saya cenderung sih kalau teman-teman cuan itu cenderung saya bahagia gitu teman-teman. Pas saya mendengar saya katanya cuan di anu gitu kan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman memberikan kabar gitu kan. Senang saya teman-teman kalau lihat teman-teman istilahnya kita sebagai retail gitu teman-teman ya. Terus ada kenaikan sampai jangankan 100% teman-teman ya. 20%, 10% itu. Kalau teman-teman pandai bersyukur cenderung bagus teman-teman. Oke, ketika dia arah-arah maka terjadi ARB teman-teman ya. Ini tanda kenaikan saya bikin nanti targetnya di sini teman-teman. Nah, ya kan. Tapi sementara ini nih. Kita geserkan dulu sini. Kita edit di sini teman-teman ya. Kita kasih tanggal baru ya. Nah, kita pindahin lagi, kita geserin lagi sini.
Perhatikan teman-teman, MA200 masih menekuk ke bawah, artinya positif penurunan masih ada, teman-teman ya. Nah, ini kan ada arah-arah, ada ARB, ARB, berarti tidak ada penurunan, teman-teman. Berarti itu ada penurunan. Karena MA200 lagi menuju ke bawah dulu, belum bisa mampu dibelokkan, kecuali kalau dia ngebreak lagi ke area yang saya targetkan di angka 104. Sementara lagi turun dulu, jangan ngambil dipaksakan, teman-teman ya. Walaupun si Bandar Foreign masuk, karena kalau si Bandar Foreign masuk, dia masih banyak duitnya, teman-teman. Itu maksud saya. Kalau kita kan terbatas, jangan sembarang masuk gitu kan. Biarkan dia turun dulu untuk menyentuh tanda penurunan di MA20-nya. Bila MA20 tidak dijebol lagi, cenderung baik-baik aja. Kada terakhir MA200. Karena MA200 masih menuju ke bawah, hati-hati dia akan turun lagi, teman-teman ya. Kalau sudah menembus MA200 sampai mana? Sampai ke level 55. Nah, ini kan ini support nih, teman-teman, ini support nih. Nah, ini support yang terkuat yang angka 42, jauh banget kan supportnya, teman-teman ya. Nah, bila mana ada pantulan, teman-teman, dari MA20-nya cenderung bagus ya, karena si Bandar Foreign terus ngambil dan terakhir pun ngambil 173 juta. Kita cek siapa yang ngambil, ternyata si AK sama si AI. Kalau kita urut dari tanggal 24 September, kita cek 24 September siapa yang nguasain, ternyata belum. Nah, masih AI yang masih 72.000 lot dan AK masih terakhir cuma 1 juta doang. Jangan cuma 1 juta doang, berarti baru masuk, teman-teman. Habis itu sudah mulai masuk lagi nih teman 108. Sedikit amat ya. Sedangkan si Ayu ngambil sampai 24.000 lot hari ini. Artinya si Ayu juga masih ngumpulin si porennya teman. Memang si bandar lokal keluar. Nah, ini kan di harga tinggi teman-teman ya. Kita akan lihat bagaimana poren bandar lokal ngambil lagi. Bila mana dia sudah habis jualan di harga tingginya, terus nanti ada pengambil lagi di harga tingginya si bandar lokalnya, cenderung bagus. Dua di atas, ngambil lagi di atas. Artinya dia punya harga atas sekarang. Ya. Tunggu sampai bandar lokal ngambil kembali. Karena ini bandar lokal sudah mulai habis, teman-teman. Tapi walaupun bandar lokal keluar, di sini ada si XA, si BQ, si AZ ya. Ini bagian daripada bandar biasanya, teman-teman. Si MG juga sudah mulai masuk walaupun sedikit. Oke, sementara jangan ngambil keputusan dulu apapun. Kalau teman-teman nyangkut di atas, sabar aja dulu, santai dulu. Kita lihat mang posisi di mana dan ini milik siapa. Kalau milik bandar aman banget. Ini milik bandar aman banget. Targetnya bisa ke harga tengah atau enggak ke harga tengah sini. Ke level 99 atau enggak 100 berapa nih? 110 ya. Nah, ini tahanan terus. Tahanan bagaimana kalau dia bisa nembus berarti dia akan mencapai ke harga tengahnya. Tapi kalau dia hanya yang turun dengan shadow aja cenderung dia akan turun. Oke teman-teman ya, bila mana dia tidak sanggup melewati 85 cenderung dia akan turun kembali, tetapi kalau sudah jebol, nah 107 menanti teman-teman dan bisa dikatakan nanti si MA200 bisa menghadap ke depan teman-teman ya. Dengan MA200 menghadap ke depan aja sudah mulai ada tanda-tanda akan di up. Selagi tidak dijebol MA200 masih posisi uptrend. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi si bank ini lagi dijual dulu sama bandar lokalnya. Tetapi bandar foreign walaupun tidak begitu saya sukain brokernya teman-teman ya. Tapi terlihat jelas mereka ngambil teman-teman gitu ya. 173,8 juta, lumayan lah teman-teman untuk kalangan foreign ya. Sedikit sih teman-teman ya. Jadi masih ada potensi kenaikan ya teman-teman selagi dia tidak dijebol area MA200-nya. Kalau dijebol waspadalah teman-teman, bisa menyebut supportnya di angka 46 ataupun bahkan ke angka 43. Karena sih tidak ada tahanan yang signifikan candle panjang ataupun yang lainnya, teman-teman hanya menyisakan tanda-tanda penurunan. Hanya garis MA lah menjadi tumpuan untuk menjadi supportnya. Sementara gitu dulu ya, jangan ambil keputusan apapun ketika teman-teman mau ngambil. Dan ketika average pun teman-teman jangan ambil dulu. Biarkan nanti si MA 10-nya di bawah candle kembali. Karena potensi penurunan masih ada ketika si barang lokal masih ngebuang. Ya, kalau bandar Pualaka sudah mulai ngambil lagi cenderung akan di sideways atau di up teman-teman ya. Tapi sementara ini biarkan dulu teman-teman ya. Karena masih ada potensi penurunan MA200 masih menuju ke bawah. Lanjut ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya ada emiten Apia teman-teman. Apia lagi di landa teman-teman. Apia juga sama nih teman-teman. Si MA200 lagi menuju ke bawah ya. Kemarin saya lihat tadi. Apia lagi katanya. Dari Bro Len Mei, Sis Len Mei. Nah, teman-teman, ini si Apia sudah mulai bagus, sudah berada di MA10-nya, teman.
Kebetulan saya hapus di tanda penurunannya dijebol dengan baik. Nah, ini sudah mulai dijebol, saya biarin dulu ya karena ya bikin lagi tanda penurunan di sini teman-teman. Nah, ini tanda penurunannya. Oke, teman-teman, tanda kenaikan saya bikin. Nah, di sini. Ini kemarin sudah mulai bagus ditahan di EMA 200-nya. Nggak mau bertahan. Ya udahlah. Cenderung dia akan dia harus bisa menembus sini tuh nih. Saya bikin di sini dikit-dikit nih. Ya dilewati teman-teman nih. Kalau sudah lewati cenderung bagus teman-teman. Saya kasih tanda biru ya. Biru, 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 generasi baru. Dijebol, teman, tanda penurunan dijebol. Tanggal 1 sudah mulai aman ya, diamankan tanggal 1-nya nih. Saya bikin support sekaligus tanda penurunan. Tanda kenaikan saya bikin di angka 410. Ini harga wajarnya 600 loh teman-teman. Nih harga wajar 600 sama 540 ya. Jadi masih ada kesempatan. Selama si Apia ini masih bermain di bawah MA 200 masih cenderung downtrend. Dia harus mampu ngebreak lagi teman-teman minimal ke area 434. Dan dia harus bertahan di MA 200 yang jangan keluar lagi. Kalau masih keluar lagi cenderung dia akan turun. Ke level mana nih? 392 menanti teman-teman ya. Dan per hari ini pun Bandar Lokal terus-terusan ngambil, teman perhatikan ini. Bandar Lokal itu ngambil terus teman-teman. Cuman di sisi lain Bandar Foreign terus-terusan ngejual juga, nggak mau kalah teman-teman ya. Tapi kabar baru hari ini Bandar Foreign sudah mulai ngambil walaupun sedikit ya. Kita cek hari ini ternyata si Foreign ada si AK sudah mulai ngambil 5.000 modal atau 5.000 ya. Nah, perhatikan yang ngebuang teman. Bukan bandar, hampir retail semua yang ngebuang. Dan perhatikan di sebelah kirinya BB sudah mulai masuk, YU sudah mulai masuk. Ini butuh break aja teman-teman, area 418 sedikit aja teman-teman ya. Ini cenderung akan apa? Asal dia mampu bertahan di MA 200-nya lagi. Ya minimal ke level sinilah teman-teman ya, 470 gitu ya. Ataupun minimal ke target sinilah di angka 434 dulu deh gitu kan. Ini karena ini benar lokal susah ngambil teman-teman ya. Walaupun sedikit-sedikit tapi terus ngambil. Beda dengan foreign dia cenderung dikit-dikit keluar teman-teman ya. Saya bikin target di sini dulu teman-teman. Karena sudah saya hapus ya tanda penurunan. Ini harus ada upaya bandar foreign ngambil teman-teman ya. Kalau belum ada upaya juga ya bandar lokal harus siap nerima teman-teman lemparan daripada retail, lemparan juga daripada bandar foreignnya teman-teman ya. Selagi bisa ditahan masih posisi aman gitu teman-teman ya. Kalau APIA kan berdasarkan fundamental teman-teman ya. Ini kemarin pun sudah mulai ada kabar bahwa ini tidak sesuai dengan fundamentalnya, sudah mulai buyback gitu ya. Di APIA ini. Nah, ini posisi masih turun teman-teman ya. Tapi sudah mulai ada nih supportnya 333 ya. Tapi hati-hati di sini nih 384 dijebol lagi ya. Karena posisi penurunan masih ada ketika MA 200 masih menuju ke bawah. Kecuali kalau sudah mau di break lagi, di break ya minimal dia lurus aja teman-teman. Itu cenderung baik teman-teman. Asal dia bermain di MA 200 ke atas ya. Sini 200 ke atas cenderung bagus walaupun dia sedikit-sedikit tapi merasa aman lah teman-teman kalau bermain di angka MA 200 ke atas. Kalau bermain di bawah MA 200 ke bawah cenderung dia turun. Selagi 402 belum dijemput, teman-teman masih posisi bagus ya. Kalau sudah dijemput ya 392 menanti. Tapi sekarang MA 10 sudah mulai dibengkokkan ya, sudah lumayan ya walaupun dia meninggalkan jejak penurunan di sini. Ya nggak apa-apa teman-teman, yang penting dia sudah ada berupaya MA 10-nya menghadap ke atas. Butuh break ya teman-teman, area 418 lebih dikit di MA 200 di angka 422 atau 420. Menjadikan harga tertinggi sebelum sudah mulai dilewati. Kalau foreign cenderung keluar dan bandar lokal cenderung masuk. Dan foreign ada yang masuk sedikit ya. Lumayan ada si berkuasa AK sama si EU teman-teman nih. Sudah mulai masuk di tengah 3 ini. Walaupun sedikit tapi lumayan lah sudah mulai masuk. Oke, mudah-mudahan bisa melewati tanda kenaikan di angka 418 jadi 420. Menjadikan si APIA ini sudah mulai bisa dibelokkan ke atas. Minimal dia harus bisa bertahan di MA 200-nya, jangan sampai jebol. Kalau untuk pungutan bandar lokal nggak usah diragukan lagi, dia terus mengut. Perhatikan hijau terus naik terus. Tinggal nunggu habis barang foreign aja deh. Biar nunggu nanti si bandar foreign ngambil lagi. Jadi dibantu teman. Jadi barang-barang retail yang mau yang mau diambil dibantu sama foreign ya. Kalau sama ini kan yang ngambil barang-barang foreign adalah kebanyakan bandar lokalnya teman-teman. Oke teman-teman, sip ya. Sekarang sudah mulai bagus nih di area sebelah kirinya pun sedikit, tapi broker yang megangnya bagus teman-teman ya. Apalagi terdeteksi sini ada bandar ngambil sampai 6.000, lumayan lah.
Oke teman-teman, sementara sampai sini dulu ya. Nanti kita bahas lagi. APIA sudah mulai baik ya, tinggal diberi aja 420-nya. Nanti kalau sudah mulai di situ sudah mulai membaik lagi ya. Dia berjalan di MA 200-nya. Dan sebagai catatan, walaupun harganya turun, tapi pada lokal terus ngambil. Saya pikir ke harga 400 ini masih bisa lah teman-teman. Harga 434 ya, di atas MA 200. Nanti targetnya 490 teman-teman untuk si APIA ini. Nah teman-teman, dari saya cukup sekian, terima kasih. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Selamat malam, selamat beristirahat, dan happy weekend, dan ciao.